Hey yo, what's up, gang? Welcome back again with Fun di sini. Kali ini kita bakal mainin game House of Legacy. Ini lanjutannya dari Jarwo. Oke, kemarin gue udah ceritain sebagian rencana gue, dan kali ini kita bakal lanjutin untuk menjadi Perdana Menteri dan menjadikan keluarga gua sebagai salah satu keluarga terbesar yang ada di Empire ini. Ratingnya masih 50 ya. Writing, kita coba dia. Oh, dia udah beres belajar. Ada buku yang writingnya banyak. 5, oke. Dia umur 15. Dia umurnya 14. Kayaknya kita perlu beli buku ya. Kenapa kita perlu beli buku? Untuk nambahin mic atau writing atau semuanya, bisnis, art, itu semua bisa kita dapat dari buku ataupun sekolah pribadi ataupun juga sebagai apa ya? Oh, dari guru. Kayak kita nyari guru, nyari retainer buat ngajarin anak-anak di anggota keluarga kita. Kita ke bookstore tuh cari buku, nah mic-nya 5. Kita cari yang gede-gede aja. Sama gue kayaknya mau beli senjata deh. Ini mic-nya plus 2. Oke. Ini Smithy, oke. Ada bookstore lagi. Wah, kita dapat misi untuk naklukin apa tadi? Zongdu. Nggak enaknya jadi Menteri War Minister ini tuh kita harus apa ya, kayak aktif nyerang gitu. Pasukannya ada 1000. Kayaknya kita keluarga Pu. Ini kita Adit dulu dah, supaya Adit bisa cepat naik jabatan. Kasih 3000 aja. Yuk. Adit akan memimpin kampanye militer ini. Anjay. Adit bakal mimpin. Kita cari, senjata ini harusnya kita kasih. Telat guys. Biar mic-nya besar dia. Kalau kita, anggota keluarga kita ada yang bisa jadi gubernur, dia bisa membangun tentara di provinsi. Itu bisa buat kita naklukin secara pribadi daerah ataupun pemberontak di sekitar ataupun di provinsi sebelah. Jadi nggak harus pakai prajurit kekaisaran. Tapi untuk awal, karena kita nggak punya apa-apa, mau nggak mau kita harus siapin atau ya kita siapinnya pakai tentara kekaisaran. Karena itu salah satu rencana gua. Tentara kekaisaran tuh ada 130.000, yang dimana kenapa gua bakal habisin
tentaranya sampai sedikit supaya kita lebih gampang untuk memberontak. Supaya kita gampang untuk memberontak ke kekaisaran, karena kita udah punya power, sementara kekaisaran powernya lemah. Jadi untuk kita nyerang ibu kota kekaisaran itu lebih gampang. Kita harus ke kebun B deh. Kayaknya udah 20 populasinya, kita bisa tempatin manajer di sana. Oke. Gua bakal ngebagusin tempat tinggal kita, cuman kayaknya nanti, nggak sekarang, karena nunggu level kita besar. Nah, kita udah jadi General of Swanway ya, 2 orang. 2 orang jadi jenderal besar, 1 orang jadi menteri. Ini langkah cepat menurut gua ya. Oke, kita minta kekaisaran. Oh, lagi libur ya? Bentar, kalau gitu kita taruh kita kasih pedang deh. Weapon, jewelry, kita kasih. Mic-nya langsung nambah kan? Kayak ini nih. Dia mic-nya berapa? 66. Kita kasih weapon jadi 75. Ini juga bisa kita kasih weapon. Nah, jadi 40. Ada 16.000 ya. Kita suruh Jarwo tuh ngabisin pemberontak, jumlahnya 16.000, kita pakai 25.000 pasukan. Oke. Di ibu kota provinsi Taiwan. Berarti yang Mike tuh Yu sama Pu. Oke. Kita main cepet ini di tahun ke-8. Kita nggak usah fokus bangun uang ataupun nyari uang di bisnis menurut gue ya. Karena kunci utama kita tuh ya di food ini sama gold. Karena uang itu bakal cepat kok dapatnya. Bisa lihat dari akun ini tuh, nah kita sebulan dapat 150k 150.000 ya, berarti 150.000 koin, sama kita dapat 40 gold dari gaji si ini, si Adit, Sopo sama Jarwo. Oke. Kita masih nunggu. Oh, pasukan pemberontak. Wah, habis sih, gila, habis-habisan.
Kita dapat gelar bangsawan. Oke, kita dapat gelar bangsawan di sini. Kita dikasih tanah untuk kita kelola. Nah, Auren. Oke, kita pause dulu karena ini banyak. Ada beberapa tanah kosong, itu bisa kita bangun. Bisa kita jadiin kebun. Ataupun bisa kita jadiin barak militer pribadi kita. Kita harus tolong, ataupun kalau ada pengungsi tampung. Kenapa? Kita butuh banyak penduduk di sini karena populasinya masih 11.000. Semakin banyak pengungsi yang kita kelola di sini, semakin banyak juga penduduknya, nanti pajak yang kita dapat juga makin besar. Sebenarnya gue bakal atur pajak di pajak paling rendah. Karena apa? Karena kita nggak mau bebanin ataupun happiness mereka turun ya. Jadi pajaknya kalau menurut gue 5%, 10% cukup. Wow, yang ada di sini. Kita harus cari apa poin plusnya. Gue bakal cari yang banyak poin plusnya. Ini mengurangi happiness. Ini happiness nambah. Populasinya plus 2. Boleh. Populasi versus happiness berkurang. Seeding on agriculture. Kayaknya kita gini dulu deh. Kita nggak usah banyak terlalu banyak cari keuntungan di sini. Ini 4 archer. Ini 16. Ini 4, ini 9. Kayaknya kita bakal bikin, kita fill dulu ini. Kita nggak banyak pengungsi. Kalau di sini sebanyak mungkin kita pekerjakan penduduk di tanah kita. Kita mau kuras danau ini, kita bukan kuras sih. Ini berapa nih? Waduh, hampir 10 tahun ya. Oke, berarti yang ini bakal kita jadiin camp militer. Itu kita jadiin ormas aja ya, ormas kita. Nama ormasnya Fun Squad. Alah. Fun Squad. Oke. Fun Squad A. Yang ini kita jadiin. Kita pause dulu. Yang ini kita jadiin kebun AA. Kenapa AA? Karena ini di dalam wilayah kecil kita. Berhubung kita udah level 12, kita bisa bangun yang ini. Membangun kebun itu juga sebenarnya naikin level keluarga lo. Rasionya seperti biasa. Rasionya seperti biasa karena kita nggak ada artisan. Oke, nah ini kita jadiin farmland juga. Kebun AB.
Dengan uang segini menurut gue ini cukup. Blueprint, oke. Keluarga kita naik ke level 14. Dengan level keluarga kita semakin besar, keluarga kita tuh bakal jadi keluarga yang lebih terpandang. Ditambah kita punya status bangsawan. Jadi menurut gue ini bakal jadi satu kunci gitu. Pertama, keluarga kita terpandang, punya kekuatan militer. Kita juga bisa bangun kepercayaan dengan klan lain untuk bisa memberontak, untuk bisa menghabisi klan-klan yang bisa dibilang mau gue singkirin. Kita bisa jadiin tahanan itu jadi budak atau tahanan itu bisa ditampung di sini. Kayaknya kita nggak harus ngerekrut dulu deh. Nah, caranya gini. Kita cari pengungsi yang ngumpet di gunung. Kita jadiin tentara. Oke, kita dapat 200. Oke. Berarti sekarang kita punya 300 tentara di fun squad A ini. Nah, quality si tentara ini kekuatannya bisa kita naikin dengan cara kita butuh copper, iron, tin, sulfur, sama niter. Terus kita juga butuh craftsman. Kita cari orang yang punya skill craftsman untuk kita kerjain di sini. Untuk menempa equipment, nanti si combat power mereka naik. Loyalty itu bisa grow otomatis, cuman lama kan. Kalau power bisa ditingkatin secara cepat itu pakai ya item-item ini. Kalau loyalty bisa dari military pay atau gaji. Semakin besar gajinya semakin loyal. Nggak juga ya. Di negeri Wakanda semakin besar gajinya makin besar juga korupsinya. Kok ada misi yang violet ya? Apaan ya? Kita ambil ini dulu dah. Nan Province. Oke. Kita bisa serang Nan Provinsi Nan ini atau oke, ini kita main agresif ya. Karena jujur jadi menteri perang itu menurut gua ribet. Ribetnya kenapa? Kadang kita suka ada yang namanya dekret kekaisaran gitu, menyuruh kita untuk naklukin. Kadang kalau kita jadi menteri perang atau war minister, kadang tentara kerajaan aja pun udah sedikit, udah habis gitu. Kita masih dipaksa nyerang. Nah, itu PR. Jadi mungkin setelah prajurit kekaisaran habis nih, gua nggak bakalan lagi kan udah disuruh nyerang. Keluarga Yu aja kita suruh dah. Kadang tuh kayak gitu, udah nggak ada, tapi masih disuruh nyerang, dan itu menurut gua berabe, sumpah. Kita harus nyerang pakai apa? Sebenarnya nanti misinya gagal, kepercayaan keluarga kekaisaran ke kita bakal turun. Jadi kalau misalkan, ini saran gua, tentara kekaisaran udah habis, mundur dari jabatan. Kita main aman. Kita bisa cari lagi
Nah, kosong. Enggak, kita jangan ratain. Oke, kita dapat ternyata di situ ada silver. Oh, di situ nggak ada. Kita cari. Oke, ada tiga penambang yang mau bekerja. Dan 6, cari lagi. Nggak ada. Oke. Oke, di kebun B udah panen. Kebun A panen. Kok ini sayurnya, waduh, gua kayaknya bakal kekurangan sayur sih. Karena di kebun A sama B sayurnya belum mulai panen. Wah, gua lupa nge-upgrade. Nah, pantes kebun B gue belum upgrade lagi, lupa. Sorry ya guys. Kenapa perlu di-upgrade? Karena maksimal orang yang kerja di kebun itu rumah ini tuh harus di-upgrade. Nah, ini ada peasant. Maksimal kan bertambah. Pantes kok kagak naik-naik. Wah, kebun kecil kita juga harus di-upgrade. Gua kelupaan jujur. Kebun AA, kebun AB. Nah, kan gua bilang apa? Gold itu lebih berguna. Kan kita bisa jual goldnya. Di sini gue tipikal mainnya bukan yang cari cuan besar, tapi kita cari power besar. Oke, mungkin di kalian ada yang berspekulasi bahwa, bang, kalau uang lu besar lu bisa apa aja. Yap, tapi gue main nyantai kayak gini, ngurusin hal yang menurut gue lebih penting. Karena tiap orang beda-beda gameplaynya, jadi nggak bisa lu kayak maksain ini lebih baik, itu lebih baik, ataupun sebaliknya. Mana tadi yang like yang karena nggak semua orang cara mainnya sama, gameplaynya pasti beda. Wah, ternyata di sini ada niter. Ambang niter. Oke. Oke, kita cari pengungsi. Dan itu 400 kan. Naik pendapatan kita. Sini tuh makin banyak prajurit. 100 ya bayarannya. 100 kali 5. Ya udah, ini di sini ada. Nah, pendapatannya yang ada di tanah ini, FIF ini tuh segini. Clan member salary. Nah, pay for private troop 51.400 koin. Kayaknya gue bakal nunggu dia umur 18 dulu baru kita nyerang lagi. Karena apa? Biar dia juga bisa jadi jenderal dengan cepat. Jadi supaya nggak sia-sia aja. Nah, kita juga bisa cari karismatik. Kita cari yang bisa berguna buat jadi guru ataupun orang yang maybe bakal kita rekrut nantinya. Dia art. Bisnis, oke, bisnis boleh.
kita cari yang bisnis buat jadi pedagang di bawah kita. Kita tempatin di kota-kota besar atau di ibu kota provinsi gitu. Oke, bisnisnya bagus. Kita jadiin dia retainer. Ini udah belum sih? Oh, udah. Oke. Bisnis 50 boleh. Agak susah ternyata ya nyari yang mic-nya 100 ataupun writing-nya 100. Adanya writing 95. Oke, boleh. Karena gue ada planning mau bikin sekolah di kediaman kita, kayak private school. Kita harus nyari orang-orang yang punya kompeten untuk jadi guru, supaya nanti anggota keluarga kita dididik di sana. Oke, kita pause dulu. Kita cari writing ada yang 100 nggak? Maybe mic? Enggak. Jadi kita bakal beli satu rumah. Yang bisnis, kita cari yang bisnis yang besar. Oke. Kita jadiin street trading, ini dia writing bisnis. Oke, kita rekrut. Oke. Kita banyakin aja sih. Bisnis oke. Berarti kita punya 8 street trader di sini. Bakal ambil lagi rumah ini. Kita isi. Oke, jadi street trader. Kita ke Sichuan provinsi. Tips gua kalau lagi masukin atau cari orang, biasanya gua post. Ya di sini yang bisnis kecil ya. Barangkali writing ada yang 100. Nah kan. Baru juga gua ngomong, barangkali writing ada yang 100 ada. Ataupun mic yang 100 nggak ada. Kita balik karena ini tuh salah satu tips seperti yang di video part 1 udah gue jelasin ya. Apa yang jadi kunci ataupun tips untuk kita dapetin retainer yang bisa dibilang OP itu ya ini caranya. Kita pindah-pindah karena setiap kita keluar masuk kota nanti kayak nge-respawn ulang si retainer yang lain gitu. Writing kayaknya kita udah nggak nyari lagi. Kita cari mic. Oke, kita udah dapat mic 2 berarti ya. Kita balik ke Looming Yuan atau rumah kita nih sebenarnya namanya Looming Yuan. Gue sendiri nggak ngerti apa artinya. Ada function di sini, ada training ground. Kita bakal bangun training ground di luar aja deh. Sama private school sebelahan. Kita kasih
Gini nggak sih? Nah, private school. Oke, ini kan masih kita pause. Dia ini ada teachernya kita rilis. Oke, kita upgrade mentok. Mic 100 lah, mana tadi teachernya? Oke, belum gua keluarin. Kita masukin teachernya ke sini. Nah, kita masukin lah murid yang butuh mic ini. Ada si Joko, Upin, sama Mei Mei. Oke. Ada gurunya Jiao Huaijin. Oke, kita masukin berarti yang si Mega. Nah, gitu guys. Oh, security kita lemah. Kita harus bangun benteng berarti ya. Bentar. Oh, kediaman kita nih butuh benteng belakang nih. Ntar dicolong orang. Berabe nih kalau ada kemalingan. Security-nya 28, oke. Kita bikin ala kadarnya dulu. Oh iya, kita kayaknya harus jual emas. Berhubung emas kita udah banyak, kita cek harga dulu di kota. Apakah harga emasnya mahal atau enggak? Karena ini untuk, lumayan ya. Karena ini untuk modal kita juga. Kita coba di Taiwan. Better sih di atas 10.000. Nah, ini tuh kenapa banyak bangunan hancur? Karena sisa pemberontakan. Terus kalau misalkan kita jadi gubernur, kita bisa ngerestorasi bangunan-bangunan yang udah hancur ini. Enggak, jangan delek. Kita bisa ngerestorasi bangunan-bangunan yang udah hancur itu untuk dipakai. Bukan dipakai sih, ya dibenerin supaya layak pakai lagi gitu. Oke, mungkin video untuk part kali ini cukup sampai di sini. Nanti bakal gua terusin di episode atau part berikutnya, karena ini adalah part 3. Gue juga nggak mau berlama-lama sampai berapa part, tapi ya kita lihat aja perkembangannya, apakah bakal cepet atau enggak nih. Kita sampai ke tujuan kita untuk mengkudeta. Dan terima kasih untuk kalian yang udah like, comment, subscribe channel gue. Kalau kalian mau request, gue kasih namanya sumpah dah. Oke, bye-bye.